Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini selalu bertanya kalau tiap media datang sama saya ini menanyakan masalah One Prestasi ya. Jadi One Prestasi yang berkekuatan hukum, ingat loh ya, One Prestasi yang berkekuatan hukum itu adalah kesepakatan antar pihak tentang suatu objek tertentu, kan gitu. Dan itu kesepakatan itu harus dituangkan di dalam bentuk tertulis. Makanya kalau ada kertas leges itu kan ada tuh. Nah kan ada lambang Garuda tuh. Nah kalau tanya nggak ada itu juga dibuat kertas materai. Jadi kesepakatan itu dituangkan butir-butir kesepakatan mereka. Jelas, kemudian disetujui. Demikianlah kesepakatan ini dilakukan ya antar kedua dengan sebenar-benarnya dituangkan, ditandatangani, ada tanda tangannya, ada tanggal tahunnya berapa, lengkap situ. Ada kemudian di tanda tangan kedua belah pihak, ada kertas materai. Nah perlu saya ingatkan kepada rekan-rekan media dan masyarakat, kertas materai ini bukan, mungkin mereka nggak ngerti apa sih fungsi kertas materai ini. Fungsi kertas materai ini menyatakan bahwa negara hadir. Itu loh, negara hadir untuk mengesahkan bahwa kesepakatan ini sudah sah secara hukum. Makanya ditandatangani di atas kertas materai. Ya kalau hanya ngomong-ngomong aja suatu ketika diingkar, apa kekuatan hukumnya? Tak ada, dibawa ke pengadilan dia gugur. Mana ada itu? Apa memang ada dari handphone itu bilang kalau melalui handphone bisa WA berkekuatan hukum? Kan nggak ada. Apa mungkin diketik sama yang bersangkutan? Bisa saya ketik sama orang lain, kan nggak bisa dipastikan kan. Tapi yang bisa dipastikan adalah tertuang di dalam akta tertulis. Itu baru sah secara hukum, dan itu pun harus dituangkan butir-butirnya antar pihak ini. Orang membaca semua, kemudian dituangkan di atas kertas mereka tadi. Nah kalau WA kan sepihak ini, ditujukan kepada siapa ya? Kalau dia nggak merasa mau apa? Saya nggak baca, mau apa? Kira-kira begitu. Jadi bisa dipahami itu. Nanti kalau dibawa ke pengadilan yang diambil adalah ini yang berkekuatan hukum tetap, ini sah secara hukum. Nah kalau ada terjadi miss di antara kedua belah pihak, di sini yang dikatakan tadi One Prestasi tidak memenuhi kriteria kesepakatan yang sudah dibuat antar pihak. Gitu loh kira-kira ya. Bang, tapi kan yang terjadi adalah ini kan memang berdasarkan WA. Saya sudah tahu. Iya. Nah, kalau tadi Bang bilang gugur, tapi kan sini sudah masuk pengadilan. Apakah ya udah kalian menerima, tetap menjalankan segala macam seperti itu? Pengadilan kan wadah hukum. Siapapun warga negara yang melaporkan ke pengadilan atau kemanapun itu adalah syah ya. Hak setiap warga negara untuk meminta perlindungan hukum ya sah-sah saja. Tinggal di dalam pelaksanaannya nanti dilihat. Nanti kan hakim akan melihat. Makanya ditampung, di mediasi ya silakan. Dan ingat di dalam mediasi tersebut ini perdata loh ya. Tidak ada kewajiban terus datang yang bersangkutan. Bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Kecuali dalam materi pokok persidangan, hakim meminta supaya yang bersangkutan datang menjelaskan langsung. Itu tentu hak daripada hakimnya di dalam materi pokok gitu loh. Jadi menurut hemat kita sama-sama lah, kita orang ilmu logika aja. Katanya ada di KUH Perdata, ya tapi tidak berkekuatan hukum. Itu kan pertanyaan pernyataan saja, tapi nggak ada kekuatan hukumnya loh. Nanti kalau dia ingkar mau apa? Contoh, saya kasih contoh. Ini saya kan ngomong secara lisan nih sekarang. Lo nanti bantu gue ya, gue kasih lo 50.000. Terus tapi mana 50.000? Enggak, lo nggak selesaikan, ngapain gue bantu? Emang bisa di apa, dihukum tuh? Ya nggak bisa, ini ilmu logika saja gitu loh. Jadi kadang-kadang kita pengacara itu jangan mengajarkan rakyat jadi bodoh gitu loh. Kita ajarkan edukasi yang benar gitu loh. Siapapun akan menyatakan kalau mau menyatakan kesepakatan itu pasti akan dituangkan. Supaya jelas butir-butirnya apa, 1, 2, 3, 4 apa yang kalian sepakati, kan begitu kira-kira. Berarti ketidakhadiran Dr. Reza yang dianggap takut ini sebetulnya bukan nggak wajib hadir ya? Nah, dia nggak tahu, bukan masalah takut atau nggak takut.
Kan bisa diwakilkan pada kuasa hukumnya aja. Nggak ada gara-gara takutnya, kan biasalah persepsi kan. Ya persepsi sah-sah saja, tergantung orang yang memberikan pandangan atau tanggapannya, tapi tidak ada kriteria hukumnya. Maka saya katakan tadi, kecuali hakim pada saat materi pokok meminta yang bersangkutan, yang bersengketa harus menjelaskan secara langsung. Nah, ini hak hakim untuk menghadirkan itu loh kira-kira. Ya. Poinnya ketika mediasi nanti kedua prinsipal tidak harus hadir, nggak masalah ya? Jangan ada masalah. Contoh ini ya, ini kan sidang perdata nih. Seperti contoh nih masalah sidang perdata tentang perkawinan, mau cerai nih. Ya. Emang wajib yang datang tuh nggak ada juga, diwakili. Makanya ada dikatakan tuh kalau sananya berkali-kali dipanggil nggak datang tuh cerai goib itu. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Nah, sampai ke situ. Tapi kan nggak ada kewajiban. Itu loh kira-kira. Tapi kecuali pidana itu harus fakta dia gitu loh. Oke, kira-kira kan? Berarti gugatan non prestasi ini bisa dibilang bukan lemah sih, lemah atau salah alamat atau ngada-ngada nih. Irjen. Saya nggak mau berandai-andai. Ya, itu silakan aja hakim yang menilai. Cuma kan saya lihat salah satu tergugatnya itu kan polisi, penyidik, tergugat 2. Jaksa. Ya. Jaksa. Sekarang kita berpikir logik aja. Ini proses penyidikan dari kepolisian sudah selesai, sudah masuk di ranah JPU, dan di JPU sekarang sedang digodok untuk disiapkan nanti materi-materi dakwaan yang akan disampaikan di sidang pengadilan pada saat sudah didaftarkan. Itu kira-kira. Jadi sekarang sini sudah selesai, berarti secara hukum bahwa penyidik sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat KUHAP. Nah sekarang mau digugat dia apa? Apa yang mau digugat polisinya sekarang, penyidiknya nih? JP sudah menyatakan sudah diterima kok, staf penyerahan tahap 2 selesai. Nah, kaitkan kepada wan prestasi, silakan aja rakyat menilai gitu loh. Itu kira-kira ya. Berarti kemungkinan nanti sidang ini bisa dimenangkan DRG atau seperti apa nih Bang? Dari kacamata Irjen sendiri, yang wan prestasi. Saya tidak mau berandai-andai. Kan saya sudah bilang, saya tidak mau mendahului hukum, tetapi silakan menilai bentuk wan prestasi apa sebenarnya. Yang saya takutkan bukan itu malah ya. Ini yang perlu dicermati. Wan prestasi ini kesepakatan apa sih yang kalian lakukan? Tentang masalah apa? Apakah ada masalah bisnis? Atau tentang sesuatu yang tidak perlu di speak up? Nanti dicari ke belakang, nanti gara-gara kesepakatan gue bayar lo tapi lo jangan ribut. Mampus nggak tuh? Lo jangan ribut lah, jangan ribut tentang masalah apa? Pasti akan masalah sesuatu yang ditutupi oleh si pihak Rezanya. Bunyi muncul, dicari apa masalahnya. Ternyata terjadi indikasi dugaan menyuap seseorang supaya tidak speak up. Tentang masalah apa? Tentang masalah skincare. Kenapa skincare sampai kayak gitu? Berarti ada sesuatu yang nggak bener. Ini kan panjang nanti nih. Makanya saya katakan berkali-kali, udahlah Reza jangan terlalu banyak juga bunyi juga. Ya. Karena kamu juga perlu diminta pertanggungjawabannya kenapa kamu menyerahkan uang itu kepada kita. Jadi biar ada keseimbangan. Kalau ditindak pidana korupsi, ya antara penyuap dengan yang disuap sama-sama kena. Ada sebab, ada akibat. Nah sekarang faktanya disita itu, ya ada mobil kok nggak salah, mobil ada dan uang. 4 miliar. Nah berarti ini berasal dari mana? Dari Reza. Ditanya kenapa mau kamu kasih? Ada nggak hukum bisnis yang kalian lakukan? Bisnis apa? Nggak ada. Itu nah jadi panjang nih sebenarnya. Nah, jadi kalau seandainya seperti sudah sampaikan kayak gitu, ya hati-hati aja. Ini akan berkepanjangan. Kira-kira gitu ya. Bang, terakhir saya bahas tadi ya Bang, pasal-pasal presentasi kan harus ada perjanjian tertulis, butir-butir tertuang segala macamnya. Iya. Nah, kalau pada akhirnya nanti di sidang ini kan tidak ada seperti itu. Ini jatuhnya
gugur apa gimana ya Bang? Saya nggak mau berandai, saya bilang. Kalau saya menyatakan pada saat sekarang ini, berarti saya mendahului hakim. Oke, kalau kita berkaca pada case yang lain yang pernah Abang jalanin, ini seperti apa sih Bang? Lah kalau seandainya tidak ada bukti yang kuat menyatakan itu bahwa telah terlakunya terjadinya manifestasi, ya gugur apa? Atau mungkin bisa saja jadi NO. Itu loh. Ya, salah objek jadinya. Nah, tapi itu pun kan saya nggak mau mendahului hukum ya, karena bukan saya pemutus. Nanti kalau saya menyatakan tuh saya mendahului keputusan hakim, jangan, saya salah. Tapi secara akal logika kita berpikir, lah kalau seandainya perjanjian kesepakatan lisan apa? Kita kan biasa kesepakatan kita, kita kumpul di sana ya, lo bayar sekian, tato lo sendiri yang bayar. Mana? Kata, udah lo bayar, gua nggak mau lah. Emang ada hukumnya? Karena nggak dituangkan dalam tentu tertulis. Yang sah. Nah, kalau kesepakatan yang benar sah berkekuatan hukum dilakukan secara tertulis antar pihak yang bersengketa. Dan wajib disertai materai itu. Iya, dituangkan tuh butir-butirnya semua. Kesepakatan apa yang kalian lakukan kan jelas jadinya kan. Ini. Setelah selesai itu ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas materai. Sekali lagi saya katakan kenapa kertas materai, berarti menyatakan negara hadir. Syah secara hukum. Gitu loh kira-kira ya. Oke. Oke.